Kita ke informasi pertama, Saudara. 20 korban kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih dalam perawatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang. Dan dari 20 korban, 2 diantaranya masih dalam perawatan intensif di IGD. Sementara itu, ke-18 korban luka sudah dipindahkan ke 3 ruangan perawatan. Salah satunya adalah ruang perawatan Jasmine, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Sementara korban meninggal dunia sebanyak 29 korban. 2 meninggal di rumah sakit dan 27 lainnya meninggal di lokasi kecelakaan. Untuk perawatan, ya khususnya di ruang-ruangan intensive care unit, itu emang kondisinya masih belum stabil ya. Artian si pasien harus mendapatkan perawatan dan pengobatan secara medis secara harus lebih diekstrakan lagi dari pengawasannya juga. Dan untuk anak-anak juga masih ada yang masih kesadarannya masih belum stabil ada. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Erida Kusumah. Selamat siang Pak Erida. Selamat siang, iya Mbak. Iya Pak Erida, pertanyaan pertama Pak, bagaimana dengan hasil olah TKP yang dilakukan kemarin oleh pihak kepolisian dan apakah sudah diketahui sebenarnya apa penyebab bus ini masuk ke dalam jurang Pak? Baik, terima kasih. Jadi hasil dari olah TKP kemarin itu masih kita himpun data-data karena kita combine dengan data-data saksi, baik korban maupun saksi-saksi yang ada di TKP. Jadi untuk faktor utama penyebab kecelakaan sendiri kita masih dalam penyelidikan karena memang ada beberapa faktor di dalam kecelakaan itu, baik faktor manusia, kendaraan, dan juga lingkungan, Mbak, demikian. Tapi ada informasi sebelumnya bahwa mengatakan penyebab kecelakaan ini adalah remnya rusak. Apakah polisi menemukan hal yang serupa, Pak? Jadi hari ini kita dengan beberapa instansi terkait, karena untuk bangkai kendaraan sudah bisa kita evakuasi. Jadi hari ini kita akan mengecek untuk kendaraan, jadi kita mengecek keseluruhan apakah kelayakan, apakah ada sistem yang tidak berfungsi, dan lain-lainnya. Tapi sejauh ini penemuan dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Apa ada yang salah dari pihak manusiakahnya atau dari mesinnya atau seperti apa? Kalau untuk dari mesin juga kita nanti hari ini akan kita dalami. Mungkin nanti apabila sudah kita dapatkan data-data di mesinnya apakah ada yang kerusakan dan sebagainya, baru nanti bisa kita simpulkan. Kemudian kalau dari faktor manusia, karena mungkin jalannya ini kan kurang lebar Mbak untuk kendaraan sebesar ini, jadi kurang menguasai medan untuk supir. Lalu kalau misalnya itu memang penemuannya seperti itu, apakah memang kemungkinan bisa dijadikan tersangka, Pak? Ada seseorang bisa dijadikan tersangka begitu? Kalau untuk dijadikan tersangka selalu ada, namun untuk untuk kepastian lebih lanjutnya kita menunggu hasil dari olah TKP dan juga saksi-saksi, nanti kita gabungkan seluruhnya. Jadi jelas nanti untuk kejadiannya, faktor utamanya apa, kemudian tersangka-tersangka bisa kita sampaikan semua. Pak, ada juga informasi bahwa memang kondisi jalanan ini seperti yang Bapak sebutkan tadi cukup menyulitkan begitu untuk dilalui dengan kendaraan bis yang sebesar itu begitu. Dan apakah sudah ada upaya perbaikan Pak yang dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah setempat begitu di Tanjakan Cai ini, terlebih mengingat bahwa jalur ini memang sering terjadi ataupun rawan kecelakaan? Betul, jadi untuk kendaraan ini, untuk jalan ini sebetulnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan besar. Untuk rambu-rambu sendiri sudah ada untuk kendaraan besar dilarang melintas, dan juga kita tetap berkoordinasi, jadi tetap nanti mungkin dipasang portal dan juga ada beberapa rambu-rambu yang akan kita tambahkan. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah setempat. Berarti sebenarnya jalur ini tidak boleh dilewati oleh kendaraan bus besar begitu Pak? Betul Mbak, tidak kita sarankan untuk kendaraan bus besar melewati jalur ini. Berarti ketika kemarin ada bus besar itu lewat, bagaimana koordinasi, apakah memang ada salah jalur atau seperti apa Pak? Kalau untuk salah jalur kita belum bisa memastikan, karena memang sesuai tujuan, untuk tujuan bis ini dia akan kembali ke Subang. Demikian mungkin Mbak. Oke, baik. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mencari tahu ya apakah penyebab utama dari kejadian kecelakaan ini. Terima kasih banyak. Betul, Pak AKP Erida Kusumah, Kasat Lantas Polres Sumedang.